Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Imam Ai, kode sahamnya Agro, nama perusahaannya yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita langsung buka di sini chartnya. Oke, di sini kita ganti kodenya dengan kode Agro ya. Oke, kemudian di sini kita ganti bulannya dari bulan 1 supaya selama setahun terakhir. Oke, kita enter. Setelah itu kita perbesar. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Bank Raya Indonesia ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, menyentuh level supportnya, setelah itu naik tinggi, mencapai puncak tertinggi di harga Rp2.856 per lembar. Setelah itu terus turun sampai dekat level supportnya di harga Rp1.361 per lembar. Setelah itu naik lagi sedikit seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal di sini tanggal 11 ya. Sampai tanggal 11 Februari 2022 seperti itu. Apakah di sini investor besarnya distribusi atau justru penurunan ini dimanfaatkan untuk akumulasi seperti itu? Nah, kita lihat di sini aksi investor besarnya ya. Kita lihat dulu data broker summary-nya. Oke, kemudian kita klik kolom Broksum. Nah, kita ganti di sini kodenya Agro. Kemudian kita mulai dari tanggal 1 Desember 12 2021 sampai dengan tanggal 11 bulan 2 Februari ya 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bank Raya Indonesia ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 11 Februari 2022, di periode selama 2 bulan terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi big distribusi. Jadi, investor besarnya di sini melakukan distribusi dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kalau distribusinya terus berlanjut dan terindikasi masif distribusi, maka harga sahamnya akan terus turun ke level support di harga 700-an nantinya seperti itu. Nah, ini kita tutup dulu ya. Nah, jadi kapan waktu yang tepat untuk membeli? Sebaiknya tunggu dulu ketika aksi investor besarnya ini sampai berhenti distribusinya. Nah, kemudian setelah itu kita cek ketika distribusinya berhenti, apakah mereka mulai akumulasi atau belum. Kalau belum akumulasi, kita jangan dulu masuk, seperti itu. Namun ketika mereka mulai akumulasi, mungkin di level support sini atau bisa di sini kan, seperti itu, terindikasi akumulasi dan apalagi itu masif akumulasi, maka itu adalah peluang baik untuk kita masuk. Jadi indikasi masif akumulasi itu pertanda bahwa akan terjadinya perubahan tren nantinya seperti itu. Nah, karena ini masih posisinya masih big distribusi, sebaiknya jangan dulu masuk karena harga sahamnya kemungkinan besar akan turun lagi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Bank Raya Indonesia ini 99,65% sahamnya telah dicetak dalam bentuk digital atau dalam bentuk scriptless. Nah, dari 99,65% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya sangat besar di sini, yaitu sebesar 85,7%. Nah, ini mengindikasikan bahwa kepentingan dari investor besarnya di perusahaan ini masih sangat besar, seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat kecil, yaitu sebesar 3,5%. Nah, dengan porsi kepemilikan retail yang kecil seperti ini, maka akan mudah bagi investor besarnya untuk markup harga seperti itu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa karena masih distribusi di sini, sebaiknya jangan dulu beli. Nah, kemudian karena kepemilikan investor besarnya sangat besar, maka ini menjadi perusahaan yang layak untuk masuk watchlist kita ya, atau daftar perusahaan yang kita pantau seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Imam AE. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.